Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan gambaran atau contoh bagaimana cara mengoperasikan yang namanya aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, dan aplikasi pengolah presentasi ya, yaitu yang biasa kita namakan Microsoft Office ya, bukan Microsoft Office, yang kita bisa namakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, di mana tiga aplikasi ini dalam satu wadah yang bisa kita namakan Microsoft Office, yaitu kalau kita pelajari atau nama umumnya ya adalah aplikasi perkantoran, di mana aplikasi ini biasa digunakan di setiap kantor-kantor ya untuk mengolah kata, angka, dan presentasi. Apakah selain itu ada? Banyak ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bakal mencoba bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dan sebelum itu kita juga harus mengenal tool-tool atau alat-alat yang berada di dalam Microsoft Word. Ya, di situ ada menunya, ada menu dan ada tool, ada alat-alatnya yang bisa kita gunakan di situ. Banyak sekali ya. Mari kita lihat. Oke, kita buka namanya Microsoft Word, aplikasi pengolah kata. Dan jika ada dari kalian yang sudah pernah menggunakan yang namanya aplikasi pengolah kata, sangat bagus ya. Jadi nanti bisa bisa berbagi bagaimana caranya menggunakan ini. Takutnya ada dari teman kalian yang belum mengerti. Harusnya pelajaran kita sebelum Bapak itu harusnya bertemu langsung tatap muka ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini adalah tampilan tampilan Microsoft Word ya, tampilan aplikasi pengolah kata. Apa sih pengertian Microsoft Word? Dan seperti umum, pengertiannya seperti ini. Microsoft Word adalah merupakan program aplikasi Microsoft Office yang biasa sering kita gunakan untuk mengolah teks, mengolah dokumen, laporan, dan sebagainya. Fungsinya untuk apa sih? Salah satu fungsi dari Microsoft Word merupakan pengolah kata yang sangat populer dan banyak digunakan saat ini. Ya, saat ini banyak digunakan. Fungsi dari Microsoft Word sendiri tidak hanya sebatas untuk mengolah kata saja. Penggunaannya juga bisa mengandalkan Microsoft Word untuk menghitung bahkan mengoreksi kata-kata yang tidak tepat. Gitu. Ya, itu singkatnya. Oke. Ini adalah tampilannya. Di atas tampilannya ada apa yang namanya oke, ini ada tampilannya. Ada tampilan pertama. Tidak jelas ya. Kita akan perbaiki dulu gambarnya biar lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin cukup buat dilihat ya. Ini adalah tampilan yang namanya Microsoft Word. Oke. Di sini ada menu ya. Menu fungsinya buat apa sih? Nah, ini menu. Kita klik menu. Nah, ketika klik menu nanti ada garis panah seperti ini. Kalau misalnya kita punya laptop baru, punya komputer baru, dan kita baru menginstal yang namanya aplikasi Microsoft Word. Nanti biasanya di sini tidak ada yang namanya recent dokumen, ini kosong. Dikarenakan komputer ini sering digunakan dan sering membuat laporan, membuat data-data dokumen-dokumen, nanti di sini ada ya bekasnya. Ini tuh fungsinya untuk apa? Di mana kalau kita ingin
membuat dokumen lagi dengan dokumen yang sama, kita bisa ngeliat di sini. Misalnya kita di sini ada rundown acara PLS SMKN Negeri 15 Bandung. Ternyata dalam rundown ini ada kata-kata yang salah atau misalnya ada pengisi narasumber yang belum terisi. Kita bisa diklik ini, ya. Klik ini, nanti kita perbarui, nanti kita save, nanti otomatis udah berubah ya datanya. Nah, biasanya kalau sudah digunakan, ini akan pindah ke paling atas, ya. Jadi ini itu yang paling atas adalah data file yang eee, digunakan terakhir saat penggunaan Microsoft Word, gitu. Nah, di sini di dalam menu file, di sini ada info, ada new, ada open, ada save as, ada print, ada share, ada export, ada close, ada akun, ada option. Oke, di sampingnya ada eh, namanya recent dokumen, ada OneDrive, ada komputer, ada and pledge, ya. Nah, fungsinya untuk info fungsinya untuk apa? Info fungsinya adalah untuk memberikan informasi terkait aplikasi yang berada di sini ya, di aplikasi Microsoft Word. Sini. Yang pertama ada protect dokumen, ada clone dan ini biasanya tidak terlalu penting. Nah, yang kedua yaitu ada new ya. New itu untuk apa? New itu untuk biasanya untuk membuat lembar kerja pertama ya. Di sini ya. Ini new. Ini lembar kerja ya. Nah, oke, itu yang tadi kita new namanya blank dokumen dan di sampingnya apa sih kok banyak sekali. Nah, ini template yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word ya. Misalkan nih di sini ada template yang namanya sertifikat ya. Kita klik nanti otomatis jadi sertifikat. Di sini ada template untuk pembuatan CV ya. Di sini ada template untuk membuat sebuah kalender. Di sini juga ada template untuk membuat sebuah CV dan lain sebagainya. Kebanyakan CV dan ini juga ada template untuk menu makanan. Di sini ada template untuk membuat sebuah brosur. Ini ada lagi template untuk membuat sertifikat. Di sini untuk membuat cover buku. Ini juga untuk cover buku. Ini tanggal. Ini untuk membuat surat. Ini untuk membuat sebuah flyer atau poster. Di sini untuk membuat sebuah surat. Ya, banyak sekali template yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Sebelumnya apakah sudah dipersiapkan? Enggak ya. Karena ini baru 2013, 2010 template-nya baru sudah disiapkan. Sebelumnya itu enggak ada persiapan seperti ini ya. Oleh Microsoft sendiri tidak menyiapkan yang namanya template seperti ini. Dulu itu hanya new dokumen saja ya. Nah, kita new dokumen tadi sudah ya. Ini ada new dokumen. Nah, di sini ini adalah lembar kerja. Kalian bisa diperbesar, diperkecil menggunakan yang namanya ini nih ya. Di sini ada garis min dan ini plus. Kalau min berarti memperkecil, kalau plus ada memperbesar seperti itu ya. Nah, ini di bawahnya. Di sini juga ada web layout. Misalnya kita pengen tampilannya seperti web, kita klik sini aja jadi seperti ini. Tampilnya seperti web, nggak ada garis marginnya, kanan atas bawah nggak ada. Ini seperti web saja. Nah, di sini untuk read mode ya. Read mode itu untuk semua ya. Nah, ini biasanya ini yang paling utama ya. Print layout. Nah, print layout seperti ini ya. Jadi sini ada kita kelihatan ini lembar kerjanya kotak seperti ini. Nah, ini lembar kerja pembuatan dokumen ya. Nah, dalam aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint itu mempunyai banyak perintah kode yang bisa memudahkan kita ya. Yang seperti kemarin Bapak sudah ngasih, mungkin sudah atau belum ya. Kalau belum ya maaf. Jadi ada kode-kode dalam aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang bisa mempermudah saat kita bekerja ya, saat kita menggunakannya. Misalkan untuk mengcopy dan copy paste atau misalnya mengcopy memindahkan ya, mentemplate
itu kita bisa menggunakan dengan kode Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C itu fungsinya untuk copy, dan Ctrl V itu untuk paste. Dan Ctrl X itu untuk cut ya, pemotong. Jadi tidak ada bekasnya. Nah, apakah selain itu ada? Banyak ya. Dari A sampai Z itu kita mempunyai ada fungsi-fungsinya ya. Misalnya Ctrl A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z itu mempunyai fungsi masing-masing. Dan fungsi itu bisa mempermudah kita saat menggunakan yang namanya aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, di sini ada menu. Menunya ada, yang pertama tadi ada file, yang kedua ada home, ada insert, ada design, ada baik layout, ada reference, ada mailing, ada review, ada view. Oke, menu yang pertama. Di sini ketika kita klik menu yang pertama, di sini banyak tool-tool ya. Tool itu alat ya. Tool itu ya. Ini ada toolnya. Ini ada misalnya untuk memilih namanya font ada di sampingnya. Di sini ada ukurannya. Nah, tuh, ketika kita klik di sini, kita diamkan, nanti ada keterangannya langsung. Ini keterangannya apa? Font Ctrl Shift V. Berarti Ctrl Shift V itu fungsinya untuk merubah yang namanya font. Sini sampingnya ada font size ya. Kita bisa menggunakan Ctrl Shift V. Ya, oh ini kenapa sih Pak ada namanya Ctrl plus Shift plus V. Itu bisa kita gimana cara penggunaannya, yaitu kita ketik yang kita tekan yang namanya tombol yang ada di keyboard kita, Ctrl, di sini ada CTRL, terus kita tekan juga L, kita tekan F. Ya. Ya, gitu. Oke, kita Ctrl Z lagi. Oke, sini ya. Nah, di bawahnya ini adalah untuk font, di sampingnya untuk angka. Di sini ada bold, ada italic, ada underline ya. Di sini ada untuk mempertebal tulisan, untuk yang ini untuk memiringkan tulisan. Yang selanjutnya yang ketiga itu untuk memberikan garis pada tulisan. Garis bawah pada tulisan ya. Dan di sini ada text effect ya, berarti ini untuk memberikan efek pada teks ya. Kita sambil saja untuk nah kita pakai ini aja. Oke. Oke, kita paste. Nah, sini ada yang namanya kata-kata. Nah, di sini sudah yang namanya ketiknya. Oke, oh belum. Oke. Misalnya kita akan memberikan fungsi pada font ya. Kita klik. Gimana kita cara mengaktifkan atau merubah font? Apakah kita langsung klik di sini fontnya langsung, apakah mereka langsung berubah? Tidak, ya, tidak. Jadi untuk kita bisa mengubah yang namanya font di sini, tulisan ini, kita harus mengaktifkan dulu tulisannya. Cara mengaktifkannya gimana? Kita bisa diklik sini, drag. Nah, itu drag. Ya, kita ngedrag semua. Ini yang namanya ini aktif. Ya, ketika ini sudah aktif, baru kita bisa merubahnya. Kita coba berubah fontnya. Kita misalnya fontnya menjadi seperti ini. Oh jangan, ini terlalu, nah seperti ini. Oke, nah di sampingnya, ini baru ukuran fontnya 11. Kita bisa merubahnya di sini ke 12. Atau juga di sini ya. Ini untuk memperbesar 2 kali lipat. Ini untuk memperkecil sampingnya, oke? Samping kiri untuk memperbesar, yang A besar, ini untuk memperkecil. Biasanya dalam penulisan dokumen atau sebuah laporan, kita menggunakan yang namanya font Times New Roman. Ini fontnya. Dan ukurannya biasakan menggunakan ukuran font 12. Ini untuk membuat sebuah dokumen-dokumen yang dikatakan dokumen formal. Misalnya buat surat izin, surat pengantaran, surat pengajuan,
surat SK itu surat keputusan dan lain sebagainya ya. Jika kita punya tugas untuk membuat sebuah makalah, nah ini kita gunakan yang namanya font Times New Roman dan si ukuran fontnya itu 12 ya gitu. Nah, nanti ini udah ya. Nah, sekarang kita mau mengaktifkan yang namanya kontrol ini, yang B ya, yang bawah B, bold, italic, sama understanding. Understanding ya. Underline ya. Nah gini, caranya gimana? Kita aktifkan dulu misalkan Microsoft. Kita aktifkan dulu Microsoft-nya, baru kita aktifkan yang namanya bold. Otomatis si Microsoft ini menjadi sebuah kata yang tebal. Terus misalkan lagi kita aktifkan yang namanya italic seperti ini. Jadi menjadi miring. Terus kita gunakan lagi yang underline. Otomatis di sini ada yang namanya garis bawah. Oke, apakah Pak kita bisa menyatukan, mengaktifkan semua dari antara bold, italic, dan understanding? Apakah bisa? Apakah tidak bisa? Apakah hanya salah satu yang bisa diaktifkan? Hah? Oh, jadi jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa mengaktifkan semuanya. Dari misalnya bold, italic, underline. Jadi nantinya jadinya seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Salah satu aplikasi buatan Microsoft ya. Jadi aplikasi Microsoft Word ini adalah sebuah aplikasi buatan Microsoft. Itu merupakan software pengolah kata yang sangat populer menggunakan fungsi Microsoft Word, ada garis bawahnya. Microsoft sendiri tidak hanya sebatas untuk mengolah kata saja, pengguna juga memiliki bisa mengandalkan Microsoft Word untuk menghitung bahkan mengkoleksi kata-kata yang tidak tepat. Kata-kata tidak tepat itu misalnya seperti apa? Misalnya gini, ini adalah fungsi. Apakah ada kurang huruf? Pasti kurang ya. Kita kurang U. Bagaimana cara merubahnya? Nah, kata fungsi ini ternyata bukan hanya satu ya. Kalau hanya satu, oke lah ya. Kalau hanya satu bisa kita rubah dengan seperti ini. Klik, kasih U. Bisa. Tapi kalau misalkan kata fungsi ini tersebar di beberapa page, misalnya ini kan page ya, lamar kerja ya. Lamar kerjanya misalkan ada 30 dan kata fungsi itu terletak di berbagai tulisan ya, paragraf. Gimana cara bisa merubahnya? Ya, cara merubahnya gampang, kita gunakan kode ya. Yang tadi yang misalnya kontrol A, B sampai Z, kita gunakan kontrol H. Nah, di sini ada find and replace ya. Tulisannya find and replace. Kita bisa merubahnya dengan sistem ini. Misalkan yang kita ingin rubah adalah namanya fungsi. Ini ya, fungsi. F N G H I karena kurang U. Berubah menjadi apa? Menjadi fungsi. Ada U-nya. Seperti ini. Kita rubah menggunakan replace. Kalau misalnya hanya satu yang ingin kita rubah, kita hanya bisa kita klik replace. Tapi untuk semua kita klik replace all. Seperti ini. Ada 32 angka fungsi yang kurang U. Nah, jadi semua hurufnya menjadi fungsi, enggak F N G S I bukan gitu ya. Jadi fungsi. Ini untuk mengkoleksi kata ya, untuk mengkoleksi kata yang tidak tepat atau mungkin kurang angka, kurang huruf menggunakan kontrol H. Oke, di sini yang tadi ada text effect ya. Di sini ada garis, di sini ada tool untuk mencoret garis tengah seperti ini ya. Nah, kita aktifkan lagi. Kalau ini untuk membuat tulisan menjadi kecil ya. Ini kecil di atas, ini kecil di bawah. Seperti itu. Ya. Nah, intinya dari pembelajaran ini hanyalah dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya apa, Pak? Ini dasar-dasar menggunakan atau apa namanya? Ya, menjalankan atau menggunakan atau mengoperasikan ya. Ini cara menggunakan atau mengoperasikan yang namanya aplikasi Microsoft Word. Ingat, Microsoft Word ya. Ini hanya dasar ya.
Ini hanya dasar. Bagaimana kita bisa mengerti, Pak, bagaimana agar kita mengerti dan bagaimana agar kita lancar menggunakan aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Terus Bapak hanya memberi dasar-dasarnya. Jawabannya adalah ketika kalian diberikan dasar-dasar oleh saya ya di kelas atau kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan media video, kita hanya bisa menerima materi dasar. Dan untuk mengaplikasikan materi dasar ini ya kalian harus prakteknya sendiri di rumah. Agar apa? Agar kalian bisa mengoperasikan dengan baik dan benar yang namanya Microsoft Word. Intinya biar kalian lebih lancar, kalian harus mencobanya di rumah. Karena di sini hanya menerima dasar-dasarnya. Pak, bisa nggak memberikan lebih dari dasar-dasarnya? Bisa. Kita nanti bakal praktek, tapi untuk praktek ini, karena ini masa pandemik, ya, karena ini masa pandemik, jadi pembelajarannya kadang untuk pertemuannya kita nggak terlalu banyak. Kita pertemuan tatap muka juga kita nggak akan full ya. Kita 1 jam untuk belajar bareng atau 1 jam untuk praktek. Kadang ya gitu tidak sempurna ya, waktunya terlalu sempit. Karena untuk belajar yang namanya aplikasi dalam komputer itu harus menggunakan waktu yang sangat panjang ya. Apalagi kalau misalnya kita ngajarinya banyak orang ya. Oke, selanjutnya. Sini kita akan mengaktifkan yang namanya tag effect. Caranya kita aktifkan dulu. Ya, kita aktifkan salah satu aplikasi buatan. Kita aktifkan, kita ubah. Di sini ada pilihannya. Seperti ini. Kita ubah lagi, misalkan yang Microsoft-nya menjadi seperti ini. Kita rubah lagi. Seperti ini. Softwarenya kita ubah menjadi nah di sini ada tambahan namanya tambahan efek ya. Misalnya ada shadow di bawahnya atau misalkan ada cahaya di pinggirnya seperti ini ya. Nah, ini fungsi yang namanya tag effect and typography ya. Ini sampingnya ini untuk mewarnai yang namanya huruf yang diaktifkan ya. Misalnya ini yang diaktifkan Microsoft menggunakan ini seperti ini. Yang sampingnya untuk apa, Pak? Yang sampingnya untuk mewarnai fontnya seperti ini. Oh, yang di atasnya gambar apa, Pak? Ini untuk meng-clear semua format yang ada di sini ya. Ini kan sudah beda. Ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Ini untuk menghapus semua efek yang berada di sini. Kita klik ini, efeknya hilang ya. Terkecuali ini ya, terkecuali fungsi dari namanya mengaktifkan di font ya. Kita ubah lagi ke Times New Roman, kita ubah lagi angka 12 seperti ini. Nah, di sampingnya di sini ada lagi alat. Jadi ini ada kotak-kotaknya ya. Ini alatnya dari sini ke sini untuk angka ya, untuk huruf di sini. Nah, di sini itu tool untuk merubah paragraf ya. Misalkan kita dari sini nih, ini ada bullet, ini ada numbering, ini juga multilist, di sini ada there is insert, di sini ada increase indent, sini ada sort, di sini ada show hide ya. Show hide itu di mana biar kita tahu berapa kali kita menggunakan enter, berapa kali kita menggunakan spasi. Ya, coba kita cek. Nah, ini. Oke, ini adalah spasi. Spasinya menjadi titik. Dan enter seperti ini. Ini enter. Jadi kalau kita mengaktifkan yang namanya show atau hide, kita bisa melihat bagaimana kita menggunakan
spasinya, se eee, seberapa banyak kita menggunakan yang namanya enter gitu. Nah, jadi kita untuk nge-enter kalau pakai ini jadi enternya titik. Nah, titik, enter itu titik ya, ditandai dengan titik. Ketika ini dinonaktifkan berarti menjadi yang namanya, eee, spasi, ya. Spasinya banyak berarti kalau dihilangkan jadi banyak, gitu. Ini untuk bullet, hide and show, hide ya. Nah, di bawahnya ini untuk mengubah paragraf. Kita aktifkan dulu paragrafnya seperti ini. Ini adalah like live ya. Di sisi kiri, ini center sisi kanan, ini sisi tengah, ini sisi kanan. Ini adalah left right. Ini adalah justified, ini sisi tengah ya. Ini sisi tengah aman, di sini juga aman. Beda dengan ini. Seperti ini ya. Kalau dengan ini, nah kamu bisa rapi. Kalau ini menyesuaikan ya, otomatis menyesuaikan dengan banyaknya, huruf dan spasi. Klik, oh ya. Nah, ini untuk justify, biasanya untuk membuat sebuah laporan biar terlihat lebih rapi. Nah, ini ya fungsinya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk merubah yang namanya spasi ya, atau apa, jarak di antara paragraf ya. Sini ada 1,0, 1,5, 1,15, 1,5, 2,20, 2,5, 3,0. Seperti ini ya. Jadi ada garis-garisnya. Nah, biasanya untuk laporan itu 1,15 biar lebih rapih juga ya. Bedain sama tadi, tadi masih yang namanya 1,0 gitu, pakai 1,15. Di sini itu untuk mengaktifkan ya, sama ya, seperti ini, ininya sama. Ini tuh sending, kalau ini apa namanya, text headed color gitu, jadi banyak rupa-rupanya ya. Ini masih. Nah, ini untuk namanya memberikan sebuah kotak ya, sebuah kotak di dalam eh, teks. Hmm, gitu ya, memberikan sebuah kotak seperti ini. Baik, tuh, ya. Jadi sekali enter kotak itu muncul jika ini diaktifkan. Nah, ini paragraf pertama. Paragraf kedua berarti tulisannya seperti ini. Biar lebih gampang. Kita aktifkan, kita Ctrl C, kita aktifkan lagi dengan Ctrl V. Seperti ini, Ctrl V lagi. Nah, seperti itu ya. Itu menggunakan yang namanya border. Biasanya nanti kita bertemu lagi dengan border itu di Microsoft Excel. Nah, di sini kita baru mengenal yang namanya, kita baru sampai ke kita itu baru sampai ke Microsoft Word, dan ini belum semua, baru menu Microsoft Word, baru sampai menu apa tadi, sampai menu home ya, kita baru sampai menu home. Oke. Ya, kita akan melanjutkan ke menu yang lainnya ya. Kita mau lanjut ke menu yang lainnya, kita lihat lagi. Ini adalah kita lanjut ke menu insert. Di menu insert di sini ada page, color page, ada blank page, ada page break, ada table, ada picture, ada online picture, ada shape, ada smart chart dan lain sebagainya ya. Kita bisa nyobain ini nanti ketika pertemuan di lab. Kalau misalnya di rumah kita punya laptop, kita bisa mencobainya di rumah ya, di rumah sendiri jika ada ya. Kalau tidak ada ya kita cukup cari referensi melihat di YouTube juga banyak ya cara menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk pemula ya, nanti banyak. Nah, ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah table ya. Nah, ini ada tab. Ini untuk memberikan berhenti di page ya.
Biasanya nanti, kalau laporan kita bikin laporan, fungsi break ini untuk berhenti di page ya, dan lanjut di page selanjutnya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, ini tuh ada 2 page, seperti ini ya. Oh, seperti itu. Ini fungsinya, page. Nah, picture itu mengambil sebuah gambar ya. Kita klik ini, nanti udah otomatis masuk ke area picture, gambar ya. Kalau misalnya kalian tidak punya gambar di picture, kita bisa cari di namanya di browsing. Kita cari gambarnya, kita simpan di Windows Explorer di bagian picture-nya. Nanti otomatis ada sendiri ya. Kita bisa langsung klik ini. Ada cara cepatnya selain klik tombol picture ada ya. Kita klik dari Windows Explorer si gambarnya, lalu kita drag langsung ke sini. Ini cara cepatnya. Nah, di sini ada save. Save ini adalah untuk mencari sebuah bentuk gambar ya, bentuk gambar. Dan di sini ada kita sudah klik, kita klik aja di sini otomatis gambarnya sudah muncul. Bagaimana untuk membesarkannya? Cukup kita tarik dari sini. Ya. Oh, ini penyon kan ya? Usahakan kalau misalnya kita tidak ingin penyon, kita klik juga shift-nya ya. Ketika kita klik ini, kita juga klik shift-nya nih. Seperti ini. Ini kita tidak menggunakan shift. Ini menggunakan shift. Ya. Nah, seperti itu. Pak, warnanya bisa dirubah nggak? Bisa di sini ya. Nah, ya. Ini warnanya bisa dirubah segimana kita mau ya. Nah, seperti itu. Oke, itu di menu insert di bagian save. Banyak sekali ya, bukan hanya gambar itu. Di sini ya kita bisa munculkan bintang dan ada lagi banyak ya. Kita di sini bisa bulat dan lain sebagainya. Itu fungsinya untuk insert di bagian save ya. Sini ada smart art, ini fungsinya untuk membuat sebuah tab atau gambaran untuk sebuah grafik ya, membuat sebuah grafik. Misalnya matrik, ini untuk biasanya untuk struktur organisasi. Sudah masuk. Misalnya di tag pertama ketua. Di sini tag yang kedua misalnya bendahara. Ini tag yang ketiga misalkan ini bendahara ya. Ini itu ada yang pertama, ini yang kedua. Jadi bendahara itu ada bendahara 1, band 1, ini band 2. Ini sekretaris. Ini ada sekretaris 2 misalkan. Nah, ini ya. Ini fungsinya rapi-rapi. Nah, ya. Ini fungsinya yang namanya insert terus smart art ya, smart art ya. Di sini banyak pilihannya. Sini all itu untuk semua. Tapi ketika kita pengennya kita list aja deh. Nah, di sini hanya list aja. Terus ada proses. Sini aja ya. Kita biasanya ini tuh untuk membuat sebuah presentasi ya. Misalnya ini adalah simulasi perkembangan pengolahan limbah ya. Limbah pertama, sampai akhir. Gitu. Ini ada smart art dan lain sebagainya. Di sini ada juga chart ya. Chart itu biasanya untuk menghitung jumlah penghasilan atau jumlah angka ya. Jumlah angka di bulan Desember, Januari sampai sebagainya. Gimana cara memakainya? Gampang juga ya. Sini sudah ada, kita tinggal kita klik, nanti juga sudah ada arahannya ya. Ya, ini dibantu oleh yang namanya aplikasi Microsoft Excel. Di sini nih ada sesi 1, di sini series 2, series 3 dan series 4. Gitu ya. Yang ada kategorinya. Kategori 1 jumlahnya sesi satunya berapa, sesi 2-nya berapa. Kalau misalnya kita rubah ke angka 30, ini angka 5,
Ini angka 15. Nah, gimana jadinya? Nah, seperti ini ya. Tuh, kita cuman kalau sudah gimana, Pak? Kita close aja kalau sudah. Oh, gimana cara, memperbaikinya? Kita di sini nih ya, nah gitu. Kita bisa memperbaikinya nggak, Pak? Bisa dong, ya. Caranya gimana? Nanti kita cari caranya ya. Nah, di sini nih, tipenya kolomnya gitu juga bisa bisa merubahnya. Banyak sekali ya cara-caranya dan di sini juga banyak. Biar rapinya gimana? 76 tag legend. Ini untuk merubah yang namanya si warnanya ya. Biar lebih menarik, lebih menonjol. Ini pakai ini boleh, pakai color bisa. Colornya bisa dirubah, bisa ya. Kita pengen warna yang lebih ini untuk gradasi ya. Banyak ya. Oh, ini data edit data bisa bisa di sini edit datanya ya. Nah, edit data. Gimana caranya? Klik kanan. Di sini ada edit data. Edit datanya pakai Excel atau misalnya Excelnya nggak ada. Bisa di sini ya. Kalau klik yang tadi kita masuk ke namanya aplikasi Excel ya. Seperti itu. Nah, ini aplikasi Excelnya. Oke. Di sini masih banyak ya, masih banyak pengenalan yang dengan tool-tool yang berada di insert ya. Ini baru sampai insert, belum di desain. Desain fungsinya untuk apa? Desain yaitu fungsinya untuk mendesain yang namanya tampilan lembar kerja kita. Misalkan nih, ini adalah sebuah laporan kita. Kita ingin biar laporan kita tidak ada yang duplikat. Kita di sini aja klik ya. Jadi nanti ada otomatis ada tulisan yang namanya don't to copy ya. Terus ada bisa panjang ke kiri, tengah, ada juga ke atas, ke samping. Ini untuk lembar warna, memberikan warna dalam lembar kerja kita. Nah, seperti ini. Oh, ya. Lebih gelap, lebih pakai warna. Cuman ini tidak terlalu penting. Ini untuk membuat sebuah garis. Biasanya ini dibuat untuk cover depan ya. Ini ada banyak. Bisa kalian pilih. Cara gunanya banyak. Langsung aja. Misalnya ini shadow. Mau ada shadownya, oke. Shadownya apa? Warnanya. Misalnya abu muda. Nah, ini shadow. Oh, ada shadownya juga ya. Di shadownya hitam. Ini ada 3D-nya. Wow, saya pakai 3D dan sebagainya. Masih banyak ya. Jadi intinya kalian harus mencobanya, mencoba mengaktifkan ini, mengaktifkan itu, mengaktifkan tool ini, tool itu. Nah, ada page layout. Nah, page layout ini adalah untuk membuat apa ya namanya? Pengaturan jarak antara lembar kerja kita ya. Misalnya biar lembar kerja itu lebih rapih. Ini ada marginnya ya. Nih, margin normalnya itu adalah atasnya 2,54, kirinya 254, bawahnya 2,54, kanannya 2,54. Jadi tepi ya, tepi kiri, atas, bawah, kanan. Seperti ini. Ini 2,54. Nah, sampai misalnya kalau kita nyampe tulisan pojok berarti ini 2,4, 2,54, ini 2,54 sampai seterusnya. Nah, nanti di sisi sampingnya ada orientasi. Di sini untuk membuat lembar kerja kita apakah ingin tegak berdiri atau ingin tidur, landscape ya. Nah, kalau landscape seperti ini, kalau ini untuk potret ya. Ini ada potret, ada landscape. Nah, di sampingnya ini adalah ukuran untuk pembuatan lembar kerjanya ya. Lembar kerja kita apakah di letter atau legal atau eksekutif atau A4. Biasanya untuk laporan itu di A4. Nah, ini A4 ya, ukuran A4. Nah, ini A4. Nah, di sini kolom ini untuk membuat sebuah tulisan menjadi dua, ya, dua paragraf seperti ini. Tapi untuk sekarang ini kita gunakan satu saja, ya. Di ada reference, ada my link, di view, ada view, ya. Oke, itulah ya cara menggunakan aplikasi Microsoft Word. Bukan cara, ya. Saya baru mengenalkan itulah menu dan
tool alat yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi untuk membuat laporan, surat, dan lain sebagainya menggunakan Microsoft Word itu tidak jauh dari yang namanya yang tadi ya, untuk merubah fontnya, merubah ukuran fontnya itu ada. Oh iya, saya lupa. Ada lagi biasanya di sini nih, di insert ya, bukan di insert, di home. Di sini ada yang namanya insert atau home ya, saya lupa. Oh ya, di sini, di insert. Di insert di sini ada yang namanya di bagian header, header atau footer ya. Nah, di sini ya. Terus ada page number. Di sini itu untuk membuat sebuah nomor di setiap page kita. Misalnya mau di mana nih? Ini di bawah sisi kiri, ini di bawah tengah, ini di bawah paling kanan. Nah, ini ada juga yang lainnya. Ini pengen di bawah paling kiri tapi ada satu ada keterangannya page. Nah, misalnya satu isinya matematika misalnya. Break 2 matematika, di sebelah kiri ini kanan, kiri kanan gitu ya. Dan kita bisa juga milih dengan tema-tema yang lain. Ini juga ada garisnya. Nah, kita bikin contoh aja biar lebih gampang, kita gunakan ini aja nih yang lebih menarik. Misalnya kita pilih yang ini. Set, kita klik, otomatis di sini ada ya. Satu. Kita ketika sudah beres, kita bisa close yang namanya close header and footer. Nah, kita pengen lihat nih page selanjutnya, kita bisa gunakan page breakout. Nah, nanti otomatis ini ada page yang kedua. Kita cek lagi, ini ada yang ketiga. Kita klik lagi, ini ada keempat. Nah, ini fungsinya untuk page layout di menu insert ya. Nah, ini ada juga word art yang tadi di menu home. Ini juga ada simbol-simbol. Nah, kita harus bisa mencoba ya. Ini equation, ini untuk membuat soal matematika. Oke. Itulah yang namanya Microsoft Word. Oke, cukup sekian. Itulah pengenalan atau bagaimana cara menggunakan sedikit dasar dari penggunaan Microsoft Word ya. Untuk itu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa mencobanya di rumah atau bisa mencobanya nanti ketika ada alatnya, dan juga kita bisa memahami saja dulu ya, ketika tidak ada alat untuk mempraktekkan, kita mencoba untuk memahaminya ya. Syukur-syukur ketika kita sudah paham, kita bisa melanjut ke dalam prakteknya agar lebih memahami juga ya. Kalau kita tahu tanpa kita belum praktek, berarti tahu itu hanya pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan itu sudah masuk ke dalam praktek proses, maka pengetahuan itu akan lebih bermanfaat ya, lebih menonjol gitu. Oke, untuk itu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.